لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العليم وصدق رسوله الكريم وهو أصدق القائلين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada ucapan yang paling indah yang patut kita ucapkan hari ini terkecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah telah melimpahkan beberapa kenikmatannya kepada kita semua. Salah satu di antaranya ialah kesehatan, kesadaran, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah secara berjamaah di tempat yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan yang patut kita syukuri lagi, hari ini kita masih diberikan kesehatan. Apabila dibandingkan di wilayah-wilayah lain, dibandingkan dengan negara-negara lain, contohnya di India dan sekitarnya, mereka tidak seperti kita. Mereka harus berjibaku untuk antisipasi penanganan penularan COVID-19. Kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itulah yang perlu kita pertahankan. Itulah yang perlu kita syukuri. Syukur bukan hanya di lisan, melainkan syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Bagaimana caranya kita bisa terhindar dari penularan COVID-19? Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah sebagaimana telah dianjurkan dari Kementerian Kesehatan. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Itulah langkah-langkah yang telah dianjurkan dan telah diwajibkan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang termasuk menjalankan sunnatullah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian sholawat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dan tak kalah pentingnya hari ini,
marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti meningkatkan, menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib, dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik larangan yang kecil maupun larangan-larangan yang besar. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita semua yang kita lakukan itu, iman kita semakin bertambah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal, bulan di mana kita setelah melaksanakan kewajiban puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dan juga di bulan itu kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik di malam hari maupun di siang hari. Kita juga diperintahkan untuk menahan segala yang membatalkan puasa, segala yang membatalkan pahalanya puasa, itu semua kita lakukan. Dan hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Pada 1 Syawal kemarin, kita selaku orang Muslim, kita memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Kata Imam As-Sayrazi, di sana ditanyakan, siapa sih sesungguhnya orang-orang yang berhari raya itu? Imam As-Sayrazi mengatakan, laisal aid liman lagi jadi. Jadi tidaklah hari raya itu untuk orang-orang yang pakaiannya baru. Walakin al-aid, akan tetapi hari raya liman imanuhu, bagi orang-orang yang imannya, wa ta'atuhu, dan ketaatannya, wa dzikruhu, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzikruhu tazid. Orang-orang yang berhari raya adalah orang-orang yang imannya, orang-orang yang zikirnya kepada Allah, orang-orang yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Maka pada hari ini kita bertemu dengan bulan Syawal. Apa sih arti Syawal itu? Kalau kita lihat dari ilmu sharaf, kata Syawal itu salah yasulu sawal, artinya meningkatkan. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Yang pertama yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaharui, yang harus kita update pada bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan sebulan penuh puasa di bulan Ramadan, yang pertama ialah iman. Lalu pertanyaannya, kita lanjut lagi, yang kedua yang harus kita update selain iman ialah akhlak. Yang ketiga yang harus kita perbaharui, harus kita tingkatkan, dan yang harus kita update, yang ketiga ialah ibadah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah cara meningkatkan, cara membaharui, cara mengupdate iman kita? Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita semua. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Oleh Rasulullah. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimanakah cara kami untuk memperbaharui iman kami? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
biqauli la ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengupdate iman kita? Yang kedua adalah ciptakan kasih sayang sesama saudara muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala, khadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu la uhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya hadis ini memberikan keseimbangan. Ketika hal itu tidak patut diperlakukan kepada orang lain, maka juga jangan diperlakukan. Ketika hal itu tidak patut untuk diri kita sendiri, maka jangan diperlakukan untuk orang lain. Kalau kita dikunci, difitnah itu merasa tidak senang, jangan memfitnah orang lain. Artinya keseimbangannya dalam kehidupan seperti ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tepat di bulan Syawal ini, mungkin di antara kita semua yang masih menyimpan rasa kurang enak dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan anak bini kita, dengan orang tua kita dan teman-teman semuanya, mungkin tepatlah hari ini untuk meminta maaf, dan mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu dosa-dosa kita yang tidak kita ketahui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian untuk mengupdate iman kita, untuk meningkatkan iman kita, untuk memperbaharui iman kita yang ketiga ialah ciptakan ucapan yang baik. Berikan ucapan kepada yang baik serta memuliakan sesama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam pergaulan kadang-kadang kita dihadapkan sesuatu yang kurang menyenangkan di hadapan kita. Kadang-kadang kita dihadapkan sesuatu sehingga lisan kita tidak terkontrol. Maka hadis ini memberikan batasan kepada orang-orang yang mudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Maka hadis ini mengajar kita daripada kalimat ini dikeluarkan menyakiti orang lain, falyaqul khairan aw liyasmut, maka lebih baik diam. Itulah salah satu untuk menciptakan kalimat-kalimat yang baik dan untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara kita semua.